Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama pembelajaran jarak jauh matematika. Masih di bab bangun ruang ya. Hari ini kita akan membahas materi baru, tentunya luas permukaan tabung. Oke, perhatikan dan simak baik-baik penjelasan yang akan Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Yang pertama, kita akan mengenal terlebih dahulu tabung ya. Pertama, perhatikan ada gambar tabung itu seperti ini ya. Dan yang sebelah kanannya adalah jaring-jaring tabungnya. Seperti yang pernah Bapak sampaikan bahwasanya materi kita ini adalah luas permukaan tabung, yang mana yang dimaksud dengan luas permukaan tabung itu adalah menghitung luas dari jaring-jaring bangun ruang yang dimaksud. Dalam hal ini kebetulan luas permukaan tabung, maka bangun ruangnya adalah tabung. Itu ya. Oke. Ada keterangan terlebih dahulu di sini. Bapak kasih tanda panah merah ya. Ini adalah T atau tinggi dari tabungnya. Kemudian yang ini adalah R ya, atau jari-jari dari alas tabungnya tersebut. Begitu ya. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke rumus luas permukaan tabungnya sendiri. Rumus luas permukaan tabung adalah LP sama dengan 2 kali luas alas. Perhatikan, alasnya kan berbentuk lingkaran, tutupnya juga berbentuk lingkaran. Jadi artinya ada 2 bentuk lingkaran. Jadi 2 kali luas alas ditambah dengan selimut tabungnya. Selimut itu yang ada di tengah-tengah ya. Dalam jaring-jaring tersebut yang di tengah yang berbentuk persegi panjang itu adalah luas selimut tabungnya. Itu ya. Oke, selanjutnya kita urai ya. LA itu adalah luas alas, alasnya berbentuk lingkaran. Maka rumusnya adalah LA sama dengan Pi kali R kuadrat. Itu karena rumus luas lingkaran. Itu ya. Selanjutnya, luas selimutnya, itu rumusnya adalah 2 dikali Pi dikali R dikali dengan tingginya. Begitu ya. Itu adalah luas selimut tabung. Oke. Selanjutnya, kita gabungkan ya kedua rumus tadi yang tadi sudah diturunkan ya. Jadi rumusnya kita gabungkan menjadi rumus yang seperti ini. LP sama dengan 2 dikali Pi dikali R kuadrat ditambah 2 kali Pi kali R dikali dengan T. Nah, ini adalah rumus yang pertama ya. Jadi dicatat baik-baik, boleh menggunakan rumus yang ini atau yang satunya lagi nih. Ini lebih simpel ya, lebih pendek rumusnya. LP sama dengan 2 dikali Pi dikali R dikali dengan R ditambah dengan T dalam kurung. Begitu ya. Ini adalah rumus dari luas permukaan tabung. Boleh menggunakan yang panjangnya atau boleh yang pendeknya. Oke ya. Selanjutnya kita masuk ke contoh soalnya. Ada contoh soal seperti ini ya. Ada gambar tabung seperti ini. Ini adalah R-nya ya, sama dengan 7 cm. Kemudian ini adalah T-nya ya, 28 cm. Pertanyaannya adalah ditanyakan luas permukaan bangun ruang tersebut adalah berapa. Maka cara jawabnya diketahui dulu. R kita tulis ya, 7 cm. Kemudian T-nya kita tulis juga 28 cm. Biar nggak lupa ya, ditulis dulu yang diketahui di soalnya. Kemudian langsung kita masuk ke rumusnya, jawab. LP sama dengan ya, ini Bapak menggunakan rumus yang panjang terlebih dahulu. Nanti akan Bapak sajikan juga rumus yang pendeknya. Apakah hasilnya sama atau tidak, begitu ya. LP sama dengan 2 kali Pi kali R kuadrat ditambah 2 kali Pi kali R dikali dengan T. Hasilnya sama dengan 2 dikali Pi-nya. Perhatikan, karena R-nya 7 maka Pi-nya 22 per 7. R-nya berarti 7 pangkat 2 ya. Tutup kurung ditambah 2 dikali 22 per 7 dikali R-nya adalah 7, tingginya adalah 28 tutup kurung. Oke ya. Selanjutnya kita tulis ulang 2 dikali 22 per 7, 7 kuadratnya kita ganti jadi 7 dikali dengan 7 ditambah 2 kali 22 per 7 dikali 7 dikali dengan 28. 7 dengan 7-nya kita coret nih. 7 yang atas dengan 7 yang bawah kita coret. Di sisi yang kiri. Sisi yang kanan pun sama.
7 yang atas dengan 7 yang bawah kita coret gitu ya. Karena 7 bagi 7 hasilnya 1. Jadi kita tidak tulis. Kenapa? Karena berapapun dikali 1 hasilnya angka itu sendiri gitu ya. Oke, seperti ini. Kita tulis ulang. 2 dikali 22 dikali dengan 7. Ditambah 2 kali 22 dikali dengan 28. Hasilnya 2 kali 22 kali 7 adalah 308. Ditambah 2 kali 22 kali 28 hasilnya adalah 1232. Sehingga hasil akhirnya kita jumlahkan 1540 ya, dijumlahkan ya, 308 ditambah 1232 hasilnya 1540 cm persegi. Nah, itu hasil akhirnya ya. Bagaimana kalau menggunakan rumus yang pendek yang bagian bawah tadi? Oke, seperti ini nih rumusnya ya. LP sama dengan 2 kali Pi kali R dikali R tambah T dalam kurung. Oke ya. Kita cek apakah sama hasilnya. Kalau sama berarti kita boleh menggunakan yang atas ataupun yang bawah gitu ya. Sama dengan 2 dikali Pi-nya berarti 22/7 dikali dengan 7 dikali R tambah T-nya adalah 7 ditambah 28. Hasilnya 7 dengan 7 kita coret terlebih dahulu yang perkalian ininya, atas dan bawah kita coret ya. Sehingga tersisa 2 kali 22 hasilnya 44 dikali 7 tambah 28 hasilnya adalah 35. Kenapa dijumlahkan Pak? Karena ada dalam tanda kurung ya. Diingat-ingat, penjumlahan ini ada di dalam tanda kurung sehingga kita dahulukan pengerjaannya. Jadi 35. 44 kali 35 hasilnya adalah 1540 cm persegi. Wah, ternyata sama hasilnya. Berarti kalian boleh menggunakan rumus yang panjangnya atau yang pendeknya. Itu sama saja hasilnya. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan seperti ini kalian bisa paham bagaimana cara pengerjaan luas permukaan tabung. Oke ya. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang berikutnya ya. Contoh soal yang kedua. Ada gambar tabung seperti ini. 28 di sini adalah diameternya. Ingat-ingat dalam sebuah lingkaran kalau dari ujung sampai ujung melalui titik tengah itu adalah diameternya. Begitu ya. Kemudian ini tingginya. Tinggi tabungnya tentunya ya, seperti itu. Kemudian pertanyaannya masih sama, luas permukaan dari tabung tersebut berapa? Diketahuinya kita tulis dulu. D sama dengan 28 cm. Kalau diameternya 28 cm, maka jari-jarinya adalah separuhnya atau dibagi dengan 2. 28 bagi 2 hasilnya 14 cm. Begitu ya. Tingginya 25 cm. Selanjutnya kita langsung masuk ke rumusnya. Nah, Bapak masih pakai rumus yang panjang dulu untuk membandingkan saja ya. Pengerjaannya lebih singkat yang mana? Oke ya. 2 kali Pi kali R kuadrat ditambah 2 kali Pi kali R kali T. Sama dengan 2 kali Pi-nya berarti 22/7 dikali dengan R-nya berarti 14 kuadrat. Ditambah 2 kali 22/7 dikali R-nya berarti 14. T-nya adalah 25. Selanjutnya kita tulis ulang. 2 dikali 22/7 dikali 14 kali 14 ditambah 2 kali 22/7 dikali 14 kali 25. Kita coret nih ya. 14 dibagi dengan 7 hasilnya adalah 2. Kita tulis 2-nya seperti ini. Kemudian yang sisi kanan pun sama. 14 dibagi 7 hasilnya juga sama 2. Sehingga tersisa angka-angka berikut ya. Kita tuliskan ya satu persatu. 2 dikali 22 dikali 2 dikali 14 ditambah yang sisi kanannya 2 dikali 22 dikali 2 dikali dengan 25. Kita hitung ya. 2 kali 22 44 dikali 2 88. 88 kali 14 hasilnya adalah 1232. Yang sisi kanannya ditambah ya. 2 kali 2 44 44 kali 2 88 88 kali 25 hasilnya adalah 2200. 1232 ditambah dengan 2200 kita jumlahkan ya untuk hasil akhirnya. Hasilnya adalah 3432 cm persegi. Itu adalah hasil akhirnya ya.
Bagaimana kalau cara yang singkatnya? Ya tadi rumus yang singkat, LP sama dengan 2 kali Pi kali R dikali R tambah T dalam kurung. 2 dikali 22 per 7 dikali dengan 14 dikali dengan 14 tambah 25. Hasilnya 14 bagi 7 yaitu 2 ya. Nah, di sini 2 kali 22 hasilnya 44 dikali dengan 2 dikali yang dalam kurungnya, karena penjumlahannya dalam kurung, jadi kita jumlahkan 14 tambah 25 39. Sehingga 44 kali 2 88, 88 kali 39 hasilnya adalah 3432 cm persegi. Dan itu masih sama hasilnya. Artinya anak-anak sekalian bisa pilih ya, menggunakan rumus yang mana, mau yang atas ataupun yang bawah silahkan. Sesuai dengan selera masing-masing. Yang mana yang kiranya bisa dipahami dan mengerti dan dianggap mudah untuk bisa dikerjakan. Oke ya? Itu penjelasan yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan berkenan dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.